Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tepat ketika Hanli hendak mematahkan salah satu rantai pada Nas Chainsaw-nya, seorang lelaki keriput yang duduk di kursi hitam pekat di aula gurun yang jaraknya puluhan ribu kilometer dari wilayah Laut Angin Hitam tiba-tiba mengalami sedikit perubahan dalam ekspresi. Dia perlahan membuka matanya, memperlihatkan sepasang mata keruh yang sepertinya tertutup lapisan kabut. Rantai biru kehitaman yang menutupi seluruh aula segera melayang dari tanah seperti bulu angsa dan mengeluarkan suara gemetar. Pria itu bergumam sejenak sebelum tertawa dingin. Dia perlahan menutup matanya sekali lagi. Semua rantai di aula jatuh ke tanah dan menjadi sunyi sekali lagi. Di dalam halaman kecil di Pulau Wumeng, mata Hanli tertutup rapat dan dia dengan sepenuh hati mendesak benang perak cahaya untuk membungkus rantai hitam pekat kedua. Pada saat ini, dia hanya bisa mengerutkan kening dan gelombang sedang berdesir di lautan pengetahuannya. Dia samar-samar merasakan bahwa ketika dia mematahkan rantai pertama, dia sepertinya telah menyentuh keberadaan yang menakutkan di ujung lain rantai itu. Dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Dia takut rantai hitam baru akan muncul di dantiannya seperti terakhir kali. Untungnya, setelah sekian lama, tidak ada kelainan pada Nas Chainsaw-nya. Baru pada saat itulah dia merasa sedikit lega dan memusatkan seluruh perhatiannya pada rantai kedua. Dia melihat kekuatan sihirnya dan kekuatan bintang-bintang terkondensasi menjadi benang perak cahaya, memanjat dan dengan cepat melilit rantai kedua. Permukaan rantai segera mengeluarkan asap hitam seperti sebelumnya dan cahaya kristal hitam di atasnya juga mulai memudar. Namun, dibandingkan dengan waktu sebelumnya, kecepatan cahaya hitam memudar jelas lebih lambat. Sejalan dengan itu, benang cahaya perak Hanli menghabiskan lebih banyak. Untuk sementara waktu, ada jalan buntu. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, pilar cahaya perak di halaman kecil meledak dan berubah menjadi bintik cahaya perak. Hanli perlahan membuka matanya dan melihat inkarnasi Dewa Bumi yang duduk di hadapannya. Jejak kelelahan melintas di matanya. Setelah beberapa hari pemakaian terus-menerus, rune hitam pada rantai kedua sangat terkuras. Akhirnya, setelah diretas puluhan kali dengan kapak raksasa indera spiritualnya, rantai itu putus. Namun, setelah cobaan ini, jumlah kekuatan sihir yang sedikit di tubuh Hanli dan kekuatan sihir yang diubah oleh inkarnasi Dewa Bumi dari kekuatan keyakinan telah habis, jadi dia hanya bisa berhenti untuk saat ini. Sepertinya ini akan menjadi pertempuran yang panjang. Hanli menghela nafas, mengeluarkan pil, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menutup matanya untuk mengatur pernapasannya. Di sampingnya, titisan Dewa Bumi duduk bersila dengan ekspresi tenang. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru berkabut saat perlahan menyerap energi keyakinan dari berbagai patung batu di Pulau Wumeng. Pada saat yang sama, Floating Cloud World. Puluhan ribu mil tinggi di langit, langit cerah dan biru. Awan besar dengan berbagai bentuk dan ukuran mengambang di mana-mana. Ditiup oleh aliran udara, berkumpul dan menyebar. Karena posisi matahari di langit terus bergerak, sudut sinar matahari terus berubah, menyebabkan warna awan yang disinai oleh sinar matahari berubah sesuai, menunjukkan warna yang berbeda seperti hijau, biru, kuning, merah, dan seterusnya. Di bawah awan besar berbentuk seperti burung phoenix 5 warna, ada pegunungan hijau yang panjangnya lebih dari 1000 mil. Pegunungan itu berkelok-kelok, seperti naga yang berhibernasi, dan memiliki aura yang luar biasa. Di tengah pegunungan, ada satu puncak yang tingginya lebih dari 1000 kaki, berdiri dengan gagah di atas puncak lain di sekitarnya. Dari kaki gunung hingga lereng gunung, terdapat tumbuhan yang lebat dan penuh vitalitas. Adapun puncak yang menjulang ke awan berwarna-warni, ada vegetasi yang jarang, dan bebatuan putih terlihat di mana-mana. Di puncak gunung, ada alun-alun putih yang luas.
Di belakang alun-alun, dekat tebing, berdiri aula emas yang megah. Saat ini, ada puluhan kultivator yang mengenakan segala jenis pakaian berkumpul di aula. Masing-masing tampak seperti pejabat sekuler, dan berdiri dengan hormat di kedua sisi aula. Di antara orang-orang ini, ada pria tua, gadis muda, cendekiawan Konfusianisme Parubaya, dan pria kasar. Tanpa kecuali, mereka semua adalah kultivator tahap Grand Ascension. Saat ini, di kursi utama di tengah aula, ada seorang pemuda berpakaian hitam. Dia tampak berusia 20-an, dan dia sangat tampan, dan matanya sangat tajam. Dia adalah Fang Pan, yang telah dikirim ke Cludy Floating World untuk memadamkan gelombang binatang buas. Utusan abadi Fang, dibawa upaya bersama dari Sekte Pemujaan Abadi dan Sekte Zuoyan, banyak sekte kultivator di benua aliran timur dan benua cuan barat telah sepenuhnya menekan gelombang binatang buas di sana. Saya percaya itu tidak akan lama, sebelum benar-benar dihilangkan. Seorang lelaki tua berjanggut panjang berjubah abu-abu maju selangkah dan berkata dengan hormat kepada pemuda berpakaian hitam itu. Hampir semua orang di aula dipenuhi dengan rasa hormat untuk utusan Dewa Abadi dari dunia abadi ini. Di satu sisi, itu karena kekuatan orang ini tak terduga, dan di sisi lain, itu karena gayanya dalam melakukan sesuatu terlalu kejam dan tegas. Sejak dia tiba di Cludy Floating World, dia telah mengeluarkan banyak langkah cepat dan tegas untuk menghadapi gelombang binatang buas. Dia tidak hanya meminta sekte-sekte besar untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut secara ketat, dia juga secara pribadi mengawasinya. Beberapa sesepuh dari sekte besar di aula telah dibunuh secara telak karena tidak melakukan tugasnya dengan baik. Namun, orang-orang di aula tidak akan merasakan sedikit pun kebencian terhadap Fang utusan abadi ini karena hal ini. Di satu sisi, wajar saja karena mereka tidak berani melakukannya. Di sisi lain, itu karena orang ini sangat serius menghadapi gelombang binatang buas. Dia bahkan lebih perhatian daripada orang-orang di Cludy Floating World. Mereka telah melihat utusan abadi Fang membunuh sendiri berkali-kali induk binatang paling ganas yang tersembunyi di antara mereka. Setelah mendengarkan laporan orang ini, Fang Pan sedikit mengangguk. Saat dia hendak berbicara, bola lampu kuning tiba-tiba menyala di pinggangnya, dan terdengar suara mendengung yang cepat. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia mengeluarkan pelat susunan komunikasi melingkar dari pinggangnya. Dan indera ilahinya, menyapu. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi agak tidak pasti, dan pada akhirnya, menjadi sangat suram. Melihat ini, semua orang di aula sangat gugup, dan mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Setelah menyimpan pelat formasi, Fang Pan melihat ke semua orang di aula dan berteriak dengan suara rendah. Kalian semua, segera bergerak. Perintahkan semua sekte untuk mengerahkan semua kekuatannya. Kita harus membersihkan sisa-sisa gelombang binatang di dua benua dalam waktu sesingkat mungkin. Mereka yang tidak patuh akan dibunuh. Mendengar ini, semua orang sangat terkejut, tetapi mereka tidak berani keberatan. Satu demi satu, mereka meninggalkan aula. Tidak lama kemudian, seluruh aula menjadi kosong, dan hanya Fang Pan yang tersisa di dalamnya. Dengan membalik tangannya, dia mengeluarkan botol porselen giok putih tembus pandang dan mengangkatnya ke matanya. Melihat tetesan darah keemasan yang perlahan meluncur di sepanjang dinding botol, dia bergumam, bahkan jika kamu dapat menghapus rantai isolasi Yuan, lalu kenapa? Karena Anda sudah kembali ke alam abadi, dengan tetes darah terakhir ini, saya dapat menemukan lokasi persis Anda. Setelah ini selesai, saya akan kembali dan secara pribadi menggiling tulang Anda menjadi abu. Kali ini, aku pasti akan menghancurkan tubuh dan jiwamu. Di akhir kata-katanya, jejak kedengkian melintas di alisnya, dan matanya menunjukkan tatapan yang sangat menyeramkan. Waktu berlalu dengan cepat, 1 tahun penuh telah berlalu. Selama 1 tahun ini,
Akan ada pilar cahaya perak yang turun dari langit malam di Pulau Wumeng hampir setiap malam, dan akan ada pergerakan yang tidak biasa di pulau itu dari waktu ke waktu. Semua penduduk pulau tahu bahwa ini karena dewa penjaga Pulau Wumeng mereka berkultivasi tertutup. Pada awalnya, mereka tidak terbiasa, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka secara bertahap menjadi terbiasa. Sebaliknya, jika tidak ada gerakan yang tidak biasa dalam sehari, mereka akan merasa tidak bisa tidur nyenyak. Namun, pergerakan di pulau malam ini terlalu besar. Praktis seluruh pulau bergetar tanpa henti, dan bahkan laut di dekat pulau terpengaruh, menyebabkan gelombang besar melonjak. Banyak penduduk pulau yang tidak bisa tidur nyenyak, jadi mereka pergi ke patung dewa leluhur di seluruh pulau dan berdoa dengan tulus. Saat ini, di halaman kecil di tengah pulau, Han Li yang berpakaian hijau sedang duduk bersila di tengah cahaya bintang putih berkilau. Matanya tertutup rapat, dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Di depannya, inkarnasi Dewa Bumi, yang duduk di hadapannya, juga bersinar dengan cahaya biru. Itu mengubah semua kekuatan iman di dalam tubuhnya menjadi kekuatan sihir, dan terus menyalurkannya ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, bagian dalam dantian Han Li dipenuhi dengan cahaya bintang putih berkilau, dan orang emas kecil mengambang di cahaya putih. 8 rantai hitam pekat yang semula memanjang dari tubuhnya telah menghilang. Sebagai gantinya adalah rantai hitam kehijauan yang memanjang dari perut bagian bawahnya, dan itu hampir terlihat. Rantai ini adalah rantai terakhir yang telah dipadatkan setelah 8 rantai lainnya semuanya runtuh. Dengan bantuan formasi, Han Li menggunakan kekuatan bintang dan kekuatan sihir untuk melemahkan cahaya kristal hitam pada rantai selama lebih dari 3 bulan sebelum akhirnya menyingkirkan sebagian besar, mengungkapkan bentuk sebenarnya dari rantai tersebut. Dengan pemikiran dari Han Li, kapak kristal besar yang terkondensasi dari kekuatan indera ilahi segera muncul di dantiannya. Dia tiba-tiba mengangkatnya dan menebang rantai itu dengan berat. Baang! Seolah-olah guntur meledak di dantian Han Li. Kapak raksasa indera ilahi terbang kembali tinggi ke udara dan menghilang menjadi bintik cahaya. Namun, rantai hitam kehijauan tetap bersih seperti sebelumnya, tanpa satu pun tanda di atasnya. Ekspresi Han Li tidak berubah, dan dia sepertinya sudah menduga situasi ini. Dia mengerang, dan semua kekuatan sihir di tubuhnya segera melonjak, menyerap semua kekuatan bintang di dantiannya, memadatkannya menjadi telapak tangan perak, dan mengulurkan tangan untuk meraih rantai itu. Pada saat yang sama, di bawah operasi teknik kultivasi roh, ada juga badai di lautan kesadarannya. Kekuatan agung dari indera ilahi menyerbu ke dalam dantiannya, dan itu berubah menjadi tangan kristal besar yang mencengkeram rantai itu. Setelah kedua tangan raksasa itu mengepal, Han Li langsung menariknya dengan keras. Rantai hitam itu segera mengencang menjadi garis lurus, dan semburan rasa sakit yang hebat meletus dari Nas Chen Sol. Dia mengatupkan giginya dan mendesak kekuatan indera ilahi untuk terus mengalir ke dantiannya. Pada saat yang sama, kedua tangan raksasa itu tidak mengendurkan kekuatan mereka dan dengan putus asa menariknya. Tepat pada saat ini, lampu hijau berkabut tiba-tiba menyala di rantai biru hitam, dan rune kecil biru hitam muncul, mengeluarkan fluktuasi aneh dari hukum langit dan bumi. Han Li hanya merasa bahwa dua tangan sebening kristal yang memegang rantai itu secara bersamaan mengalami gaya hisap yang kuat. Apakah itu valinya atau kekuatan indera ilahinya? Mereka semua mulai menghilang dengan cepat, seolah-olah ditarik ke dalam rantai dan disegel. Dia diam-diam terkejut, dan matanya tiba-tiba terbuka. Dengan pikiran, inkarnasi bumi mengubah tanda tangannya dan menunjuk kedantiannya pada saat yang bersamaan. Setelah itu, kekuatan hukum atribut air segera mengalir ke dantiannya, berubah menjadi film cahaya biru, menutupi rantai hitam kehijauan, membungkusnya. Rune hitam pada rantai itu segera diblokir oleh cahaya biru, dan gelombang aneh yang dipancarkan darinya tiba-tiba melemah.
Pada saat ini, mata Han Li tiba-tiba berkilat, dan terdengar ledakan raungan dari tubuhnya. Beberapa bola cahaya keemasan terbang keluar dari tubuhnya, dan setelah kilatan kecil, itu langsung berubah menjadi beberapa hantu seukuran telapak tangan seperti kera raksasa, burung phoenix berwarna-warni, batu guntur, dan burung merak. Setelah berputar-putar sebentar, mereka sekali lagi menyerbu ke dantiannya. Setelah beberapa hantu menyerbu masuk, mereka segera memanjang dan berubah menjadi tangan besar yang bersinar, memegang rantai hitam kehijauan dengan erat. Keluar, Han Li menahan rasa sakit yang menyayat hati dari Nas Chainsaw-nya dan meraung. Beberapa tangan besar di dantiannya segera bersinar terang, dan pada saat yang sama, mereka mengerahkan kekuatan untuk menarik rantai itu keluar. Semburan suara seperti putaran mesin terus berdering. Di bawah tarikan kekuatan agung yang tak terbendung ini, rune hitam pada rantai hitam kehijauan akhirnya mulai meledak satu demi satu, dan itu ditarik keluar dari Nas Chainsaw-nya sedikit demi sedikit. Setelah rantai itu meninggalkan tubuh Nas Chainsaw, itu segera berputar dengan keras seperti makhluk hidup, tidak mau menyerah dan ingin masuk kembali. Han Li mendengus dingin. Beberapa tangan besar di dantiannya yang memegang rantai itu berkelebat dan berubah kembali menjadi bayangan kera raksasa, burung phoenix berwarna-warni, dan batu guntur. Masing-masing dari mereka menarik rantai itu dengan tangan atau mulutnya, dan menusuknya keluar dari perut bagian bawah. Rantai yang muncul dari tubuh Han Li hanya setebal lengan anak-anak, dan panjangnya hanya beberapa meter. Tidak banyak rune hitam dan hijau yang tersisa di permukaannya, tetapi masih ada fluktuasi hukum yang kuat yang dipancarkan darinya. Melihat hal tersebut, Han Li segera membalik tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak batu giok putih yang sudah ia siapkan. Setelah meraih rantai itu, dia memasukkannya ke dalam kotak. Kemudian, Han Li mengeluarkan jimat perak dan menempelkannya di kotak batu giok. Cahaya perak lembut melintas dari jimat dan membungkus seluruh kotak batu giok. Pada saat yang sama, itu juga menyegel aura rantai di dalam kotak, memutuskan semua kontak dengan dunia luar. Setelah melakukan semua ini, Han Li benar-benar menghela nafas lega. Dia melambai ke beberapa bayangan yang melayang di sekelilingnya, dan kelompok cahaya roh sejati itu segera terbang ke tubuhnya dan menghilang. Saat ini, Han Li hanya merasakan arus hangat naik di dantiannya. Itu tidak terlalu kuat, tapi ada rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan. Dia sedikit terkejut, dan indera spiritualnya tenggelam kembali ke dantiannya. Dia terkejut menemukan bahwa orang emas kecil yang telah tertidur lelap sebelumnya telah terbangun, dan dia melihat sekeliling dengan mata terbuka lebar. Cahaya keemasan di tubuhnya tampak sedikit redup, dan sepertinya karena kecelakaan sebelumnya, ia mengalami banyak kerusakan. Saat ini, di bawah tubuhnya, ada lingkaran riak hijau yang tampak seperti gelombang laut. Itu tampak seperti mata air yang berdeguk dan mengeluarkan cipratan. Han Li tahu bahwa ini adalah kekuatan sihirnya yang telah disegel sejak lama. Meski terlihat lembut dan lemah, itu sudah menjadi genangan air yang mengalir. Tidak butuh waktu lama untuk meluapkan seluruh dantiannya. Dengan segel pada Nas Chainsaw-nya dilepas, kabut besar di hati Han Li akhirnya tersapu. Dia perlahan membuka matanya dan melihat ke langit. Senyum muncul di wajahnya, dan hatinya sangat riang. Beberapa hari berlalu dalam sekejap. Spanduk perak di sekitar halaman telah lama ditarik, tetapi sosok Han Li masih belum keluar dari halaman. Pada siang hari ini, seberkas cahaya tiba-tiba melesat ke langit dari Pulau Wumeng. Hampir dalam sekejap, itu sudah terbang ke Cakrawala. Meski banyak orang di pulau itu merasakannya, tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Sinar cahaya terbang ke laut tak berpenghuni cukup jauh dari Pulau Wumeng. Cahaya tiba-tiba berhenti, dan sesosok muncul dari dalamnya. Dia mengenakan jubah hijau, tinggi, dan berpenampilan biasa. Secara alami, itu adalah Han Li. Pada saat ini,
pakaian di tubuhnya berkibar tertiup angin laut, dan seluruh tubuhnya menunjukkan aura yang sangat kuat. Secara mengesankan, dia sudah berada di tahap awal alam dewa sempurna. Omong-omong, ketika dia merasakan arus hangat mengalir kembali di dantiannya, dia awalnya mengira itu adalah kekuatan sihirnya yang berangsur-angsur pulih. Hingga hari ini, ketika dia benar-benar pulih, dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya tidak lagi mengandung kekuatan sihir, tetapi kekuatan spiritual surgawi yang bahkan lebih murni. Sangat gembira, dia juga berpikir untuk mencobanya, dan dalam sekejap, dia tiba di tempat ini. Dia menjerit riang, dan cahaya perak melintas di sekujur tubuhnya. Cahaya listrik yang terang segera keluar dari tubuhnya, menyelimuti area dalam radius beberapa ratus kaki. Busur listrik perak yang memenuhi langit memantul tanpa henti dan dengan gila-gilaan meluncur di permukaan laut. Beberapa bahkan menembak ke laut dari ketinggian ratusan kaki di langit. Permukaan laut tiba-tiba tampak mendidih, dan gelombang dahsyat setinggi puluhan kaki naik ke langit. Ketika Han Li melihat ini, dia mengulurkan tangannya, mengambil botol hijau tua dari dadanya, dan melemparkannya ke udara. Lampu hijau pada botol kecil bersinar terang, dan berputar melawan angin laut. Kemudian, tiba-tiba melintas dan menghilang di udara. Saat berikutnya, tiba-tiba ada embusan angin di atas laut, dan potongan awan roh 5 warna muncul dari udara tipis. Baang! Di langit cerah, tiba-tiba ada guntur. Mulut botol besar yang mampu menutupi matahari muncul dari awan spiritual seperti naga. Setelah sedikit goyangan, rune hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan darinya. Saat rune ini terbang keluar dari mulut botol, segera berubah menjadi awan kabut hijau dan pecah. Dalam sekejap, di atas seluruh lautan, fluktuasi hukum yang tak tertandingi menyelimuti. Lalu, ledakan keras terdengar lagi. Kekosongan di sekitarnya bergetar sedikit, dan udara dalam jarak beberapa ratus kaki tiba-tiba menegang. Busur listrik perak yang tak terhitung jumlahnya segera menyusut dan memadat menjadi awan roh 5 warna. Setelah itu, gelombang dahsyat yang lebih ganas mulai bergulung di permukaan laut. Gelombang pilar besar air laut yang setebal langit seperti naga yang membubung ke langit, memutar tubuh dan berkumpul ke arah langit. Namun, apakah itu petir atau air laut, tidak peduli seberapa besar jumlahnya, selama berada dalam jarak 1000 kaki dari mulut botol, semuanya berubah menjadi bubuk. Semua itu diserap oleh hisapan yang tak terlihat. Hanya dalam sekejap, petir perak di langit telah terserap seluruhnya, hanya menyisakan ratusan tornado air besar yang masih melonjak ke langit. Melihat ini, wajah Han Li memancarkan sedikit perhatian. Lalu dia mengangkat tangannya dan melambai. Awan roh 5 warna di langit tiba-tiba kabur dan berangsur-angsur menghilang, hanya menyisakan botol hijau kecil yang perlahan jatuh dari langit. Pada saat yang sama, air laut yang sudah membumbung tinggi ke langit, kehilangan daya tariknya, dan tiba-tiba berhamburan. Itu menghancurkan satu demi satu, dan segera menimbulkan gelombang yang tidak bisa mereda untuk waktu yang lama. Setelah menyimpan botol kecil itu, Han Li dengan lembut mengusap pola berbentuk daun pada botol itu dengan ibu jarinya. Dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia berpikir keras untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba bergumam dengan ekspresi aneh, karena saya sudah memiliki kekuatan spiritual surgawi, saya akan mencobanya terlebih dahulu. Mungkin aku bahkan bisa mendapatkan kembali sebagian dari ingatanku. Setelah mengatakan itu, aliran hangat segera mengalir di dantiannya. Dengan itu, arus hangat segera melonjak di dalam dantiannya. Gelombang energi spiritual abadi mengalir melalui meridian di tubuhnya dan dengan cepat mengalir ke dalam botol kecil dari telapak tangannya. Di telapak tangannya, lampu hijau gelap tiba-tiba menyala. Awalnya agak redup, tapi lama-kelamaan menjadi terang. Saat botol kecil itu berangsur-angsur bersinar, seluruh botol juga mulai bergetar hebat. Setelah beberapa saat,
Cahaya sudah menembus, seperti matahari hijau, memantulkan sebagian besar laut menjadi warna hijau zamrud. Saat cahaya botol kecil menjadi lebih terang, kekuatan gemetar juga menjadi lebih kuat, seolah ingin melepaskan diri dari telapak tangan Han Li dan terbang menjauh. Tepat ketika Han Li merasa bahwa dia hampir tidak dapat memegang botol kecil itu lagi, mulut botol itu tiba-tiba memancarkan cahaya hijau, dan sejumlah besar rune hijau tua menyembur keluar darinya. Melihat itu, Han Li sedikit mengernyit, dan dia segera melihat rune dengan hati-hati. Dia melihat bahwa rune adalah paragraf mantra yang dibentuk oleh naskah segel emas, mengambang di lampu hijau dengan santai seolah-olah diukir dari batu giok. Ada semburan aura aneh yang datang dari mereka. Melihat mantra ini, ekspresi aneh di wajah Han Li menjadi semakin intens. Dia tidak bisa menahan tawa, dan dia bergumam, itu benar-benar terlihat familiar. Itu memang familiar. Sepertinya aku sudah melakukan hal serupa sebelum aku kehilangan ingatanku. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi ragu-ragu. Dia menyeka jarinya di badan botol, dan rune hijau tua itu tiba-tiba berubah menjadi gas hijau dan mengalir kembali ke dalam botol kecil. Setelah itu, Han Li mengangkat tangannya dan melemparkan botol kecil itu tinggi-tinggi. Bibirnya terbuka sedikit, dan dia diam-diam melantunkan mantra sebelumnya. Pada saat yang sama, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke mulut botol, dan dia terus menuangkan kekuatan spiritual surgawi ke dalam botol kecil itu. Saat dia melantunkan mantra misterius, surga dan bumi Yuan Qi di laut sekitarnya tampak bergerak, bergema dengan fluktuasi yang sangat aneh dari jauh. Lapisan tirai lampu hijau yang aneh, seperti bola lampu hijau yang terus mengembang, perlahan bergerak ke segala arah, menyelimuti area dalam radius ratusan mil, mengisolasinya dari sekitarnya. Pada saat ini, tiba-tiba ada cahaya biru di tubuh Han Li, dan tanpa sadar bergerak keluar, berubah menjadi sosok manusia tidak jauh darinya. Itu adalah inkarnasi Dewa Bumi miliknya. Cahaya biru berkedip di atas kepalanya, dan untaian sutra biru yang sangat tipis muncul, memancarkan semburan fluktuasi hukum yang kuat.